Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang Bapak bagi kelompok untuk membuat proyek atau untuk presentasi kelompok ya, untuk presentasi kelompok di mana nanti kalian Bapak perintahkan untuk membuat jurnal umum dalam bentuk PowerPoint, PPT ya, nanti dipresentasikan di situ bagus. Nanti Bapak siapkan laptopnya, kalian cukup nanti ngirim filenya saja, nanti langsung dipresentasikan seperti ke atas kalian yang kemarin. Oke, siap ya? Jadi kalian harus pintar semuanya, teknologi juga harus pintar, yang ngomong juga harus pintar. Bawa dari sini ya, biar cowoknya juga rata. 1, 2, ini ada nggak? Di belakang ya, kalau itu ya. 3, 4, kelompoknya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang satu kumpul, lalu yang 2, yang 3, yang 4. Ya, cowoknya terserah. Oke. Kita mulai. Oke, silakan digabung dulu. Silakan gabung dulu. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oh, kelompok 3. Kelompok 2. Ini gimana ini? Ini kemana ini? 4. Ini 4 nih. Ini berapa? 2. Oke, ini kelompok 4 ya. Lihat di grup. Bapak udah share di grup. Di WA. Bapak udah share di grup. Yang pertama, yang teratas itu ya. Yang Akmal itu adalah kelompok 1 soalnya. Ya. Yang Akmal itu kelompok 1 soalnya. Lalu yang kelompok 2, apa yang kedua itu? Amara bukan? Amara itu yang kedua. Terus yang ketiga yang di bawahnya, ya, yang keempat juga yang terakhir itu, ya. Silakan ditulis dan dikerjakan dulu secara manual. Nanti untuk dipindahkan ke PowerPoint, dibuat yang semenarik mungkin, yang sebagus mungkin menurut kalian. Ya, seperti itu. Buat PPT bisa melalui Canva juga bisa. Ya, udah bisa belum di Canva-nya? Udah ya. Di Canva udah bisa belum buat PPT di Canva? Udah bisa belum? Udah ya. Di Canva itu bisa tuh. Itu nanti dibuatkan PPT-nya. Ya. Kalian bisa lihat tutorial di
Ini di YouTube Bapak tuh ya. Tuh. Sok dikerjakan, soalnya dikerjakan dulu di manual. Setelah itu di ke PPT. Udah bisa ya? Canva udah punya kan, Pak? Ini anak muda harus punya ini. Nanti apalagi yang melanjutkan. Nanti tugas-tugas kalian di perguruan tinggi juga seperti itu. Ya. Ini dibikin satu tabel atau bedanya apa satu soal waktu? Iya. Berapa tadi? Udah ditulis soalnya. Udah ditulis. Didikan itu. Ya. Bahas satu persatu. Kalau nggak ngerti, tinggal bilang ke Bapak. Soalnya nanti apa? Ya. Suruh mau nanya nih Pak. Astagfirullahaladzim. Soal apa itu? Andika. Kalau disusutkan itu nama apunya. Hah? Kalau disusutkan itu nama apunya. Disusutkan itu gini ya. Kita punya biasanya yang nyusut itu peralatan. Yang nyusut itu peralatan. Jadi kalau kemarin kita waktu beli itu harganya misalnya 2 juta, udah berjalan sekian waktu, tidak mungkin 2 juta kan? Nah, itu namanya nyusut. Nah, nama akunnya yang penyusutan itu atau pengurangan nilai itu dinamakan dengan beban. Berarti yang di debitnya itu beban penyusutan. Yang di kreditnya itu akumulasi penyusutan. Jadi imbang antara debit dan kredit imbang. Ya. Kuncinya akuntansi itu pertama salah metal akuntansi. Salah metal akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal imbang. Ya, salah metal akuntansi. Lalu pahami jenis transaksinya. Apakah itu transaksi tunai atau transaksi kredit? Ya, pahami jenis transaksinya. Apakah itu transaksi tunai atau kredit? Lalu yang kedua apa? Posisikan diri kita sebagai pelakunya. Ya. Pelakunya, hayalkan bahwa kita yang mencatat itu. Ya, kalau dibeli, kitanya sebagai pembeli. Dijual, kitanya sebagai penjual. Diterima uang, kitanya yang menerima uang. Gitu ya. Lalu sesuatu yang masuk ke kita, milik kita atau milik perusahaan, tempatkan di kolom sebelah depan. Debit. Tempatkan di kolom sebelah debit. Terus sesuatu yang milik orang lain atau diberikan ke orang lain, diserahkan ke orang lain, tempatkan di jurnalnya, jurnal umumnya di kolom sebelah kredit. Ya. Soalnya apa? Yang di situ. Ini soalnya yang pertama gimana? Bacakan yang pertama soalnya gimana? Ya. Nah, soalnya yang pertama gimana? Ikut Cak. Soalnya yang pertama gimana? Coba bacakan. Pertama aja. Apa yang kedua udah dikerjakan? Ya, yang pertama coba. Tanggal 1 aja.
Uangnya berapa? 5 juta apa berapa? 5 juta. Gak sedikit kan? Oh iya 5 juta. Ya. Dan gedung berapa? Ya, ini Amar terlalu kecil, 5 jutanya diganti nolnya 50 juta ya. Amara menginvestasikan uangnya 50 juta dan gedung 150 juta. Nah, pertama itu transaksi tunai atau kredit? Tunai. Lalu berpikir kalian bekerja di Amara nyerahkan uangnya ke siapa? Ke kita berarti kan? Nah, ke kita. Berarti kalian menerima uang. Nama akun uang itu apa? Kas. Ya kan? Terus Amara nyerahkan apa lagi? Gedung 150. Berarti gedungnya kita terima. Ya berarti itu masuk ya. Gedung itu habis 1 tahun lebih. Berarti masuk ke peralatan perlengkapan. Nah, berarti kita nerima uang sama peralatan yang berupa gedung. Sesuatu yang milik kita, tempatkan posisinya sebelah debat. Berarti yang sebelah debatnya milik kita. Apa itu? Kas sama peralatan. Ya kan? Itu. Lalu harus imbang kan? Salam metal kan? Ya, salam metal harus imbang. Nah, uang yang kita terima, gedung yang kita terima itu miliknya siapa? Miliknya Amara kan? Untuk apa? Amara. Untuk apa? Untuk modal. Berarti yang dikreditnya adalah modal Amara sebesar berapa? Dijumlahkan antara uang dan gedung. Berapa jumlahnya semua? 200 juta. Berarti Anda debat 200 juta kas dengan modal kas dengan peralatan ya dalam kurung gedung ya, yang dikreditnya adalah modal Amara sebesar 200 juta. Paham nggak? Nah, terus makin gitu cara ini ya. Ini udah belum? Udah dicatat? Udah dicatat? Udah belum? Paham nggak? Kalau soal 1 sama ya tadi dengan yang temennya. Coba soal 2 yang punyamu gimana? Soal 2. Apa? Dibeli perlengkapan mobil seharga 12 juta secara kredit. Dibeli perlengkapan mobil sebesar 12 juta kredit. Nah, berarti posisikan itu transaksinya transaksi tunai atau kredit? Kredit, sudah jelas ya, transaksi kredit. Yang kedua, posisikan diri kalian sebagai pelakunya. Dibeli perlengkapan, berarti posisi kalian sebagai apa? Pembeli perlengkapan. Kalau membeli perlengkapan punya apa? Punya perlengkapan, ya kan? Kalau membeli perlengkapan berarti punya perlengkapan. Sudah dibayar belum? Belum, karena kredit. Berarti yang dicatat pertama itu milik kita dulu. Ya, milik kitanya apa tadi? Perlengkapan. Berapa? 12 juta. 12 juta itu didebit tuh, perlengkapan 12 juta didebit. Lalu yang dikreditnya apa? Udah dibayar belum? Nah, kalau kamu beli belum dibayar namanya apa? Hutang. Awas, beda antara hutang dengan piutang. Oke, paham? Itu ya. Soal yang ketiga, bacain. Tanggal yang ketiga. Tanggal 3. Perusahaan membeli berapa? 2 juta. Terus? Kredit. Udah gitu aja soalnya. Membeli perlengkapan kantor. Bayangkan kamu sebagai pembeli. Kalau membeli perlengkapan kantor berarti punya perlengkapan, ya kan? Tulis perlengkapannya berarti milik
Kalian, artinya milik kita. Sesuatu yang milik kita tempatkan sebelah debit. Berarti perlengkapannya di debit sebesar berapa tadi? 2.800.000. Nah, sudah dibayar belum? Belum. Kalau kamu beli belum dibayar namanya hutang. Berarti hutang kan milik orang lain. Maka hutang posisikan di sebelah kredit. Gitu ya. Kali ini kelompok 1 ya akan mempresentasikan produknya atau karyanya melalui Canva ya. Soal apa ini sekarang? Jurnal umum. Jurnal umum ya, jurnal umum. Silakan, siapa yang akan memimpin? Salah Jumadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumadi. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan ini PPT yang mengenai jurnal umum yang bagian akmal. Nah, langsung aja ke materinya. Silakan. Ya. Belajar ya. Ya, silakan dijelaskan. Jurnal umum adalah suatu buku harian yang mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan secara sistematis dan kronologis. Selanjutnya ada prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Yang pertama, mengidentifikasi bukti transaksi. Yang kedua, menentukan akun yang terpengaruh. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan. Yang keempat, menetapkan mengdebit atau mengkredit akun. Dan yang terakhir, mencatat transaksi dalam jurnal umum. Oke. Nanti bengkel Akmal. 1. Akmal menyerahkan uang tunai kepada perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. 2. Perusahaan membeli peralatan bengkel sebesar 32 juta secara tunai. 3. Perusahaan membeli perlengkapan kantor sebesar 2.800.000 secara kredit. Yang keempat, perusahaan membeli kompresor dari toko Nikimura sebesar 8 juta, dibayar tunai 4 juta, sisanya 3 hari kemudian 5. lah. Hah? Diterima uang dari Tohari hasil motor 3.200.000 dan sisanya sebesar 450.000 akan dibayar 3 hari kemudian. 5. Dibayar utang pada Nikimura tanggal 4 Desember 2014 yang ke tanggal menerima pembayaran servis yang telah dikerjakan sebesar 1.500.000. Nah, menerima pembayaran dari debitur Tohari atas tagihan tanggal 5 Desember. 12. Perusahaan membayar biaya sewa tempat toko bulan Desember 400.000. 14. Akmal menerima hasil pembayaran servis motor sebesar 1.200.000. 16. Dibeli perlengkapan sebesar 500.000 kredit. 20. Membayar tunggakan trek listrik 526.000, biaya iklan 150.000 dan tagihan telepon 1.406.000. 23. Telah diselesaikan servis motor sebesar 1.800.000 tapi belum diterima pembayaran dan faktur telah dikirim kepada toko Subur Jaya. Tanggal 25, Akmal membeli peralatan bengkel 6 juta dari toko Nikimura dan baru dibayar sebesar 1.500.000. 27, Akmal membayar gaji pegawai 2.500.000. Tanggal 30, Akmal mengambil uang di perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 700.000. Jurnal umum tanggal 1, masukkan 150 juta, modal awal 150 juta, peralatan bengkel 3
32 juta. Kas 32 juta. Perlengkapan kantor 2.800.000. Utang usaha 2.800.000. Peralatan bengkel 8 juta. Kas 4 juta. 5. Kas 2.750.000. Piutang usaha 450.000. Pendapatan jasa 3.200.000. Bayar utang 4 juta, kas 4 juta, terus yang tanggal 6 juga kas 1.500.000, pendapatan jasa 1.500.000. Tanggal 8 kas 450.000, piutang usaha 450.000. 12 tanggal 12 beban sewa 400.000, kas kredit 300.000. Tanggal 14 kas 1.200.000, pendapatan jasa 1.200.000. Tanggal 16 perlengkapan 500.000, utang usaha 500.000. Beban listrik, iklan dan telepon 2 juta dan masuk debit 2 juta dan 2.000, kas 2 juta. Tanggal 23 piutang usaha masuk debit 1.800.000. Peralatan bengkel 6 juta. 1.500.000. Utang usaha 4.500.000. Tanggal 27 beban gaji pegawai 2.500.000. Kasnya 2.500.000. Tanggal 30 modal masuk debit 700. Kas 7.500.000. Selesai? Silakan dibuka pertanyaan ke temennya. Ada yang mau nanggapi nggak? Ada yang salah nggak di situ? Baik, bila kamu kami ada kesalahan ataupun salah gitu, boleh salah. Dikoreksi. Yang dijawabnya apa? Soal yang jawabannya tadi, coba yang jurnal umumnya, yang ini kan. Nah, dari awal. Kita lihat di situ aja sudah tahu ya. Akuntansi itu kan salah metal rumusnya. Silakan. Salah metal. Ya. Harta sama dengan utang plus modal. Imbang. Coba kita cocokkan ke situ. Imbang nggak? Tanggal 1. Ada yang bisa baca soalnya nggak? Baca soalnya nggak? Yuk cocokkan. Soalnya dibaca. Soal yang ini. Ada yang punya nggak? Nah, soalnya sok. Yuk kita cocokkan satu-satu. Cocokkan ya, satu-satu. Soalnya dulu. Tanggal 1 gimana tanggal 1? Kita bahas. Ada? Bacakan soalnya tanggal 1. Pakai buku aja. Nah, biar itu. Dibaca ya. Tanggal 1 gimana soalnya? Akmal menyerahkan uang tunai kepada perusahaan sebesar 150 sebagai modal awal. Berarti uang ya, uang tunai berarti uang tunainya kas. Kasnya di debit 150, betul nggak? Yang di kreditnya uang siapa itu? Uang Akmal. Untuk apa? Modal. Berarti tanggal 1 benar salah? Benar ya? Yang lain kasih masukan. Tanggal 2. Perusahaan membeli peralatan bengkel sebesar 32 juta tunai. Membeli tunai atau kredit? Tunai ya. Kalau tunai berarti kan mengeluarkan uang. Ya enggak? Kalau tunai itu mengeluarkan uang. Berarti kasnya kas keluar atau kas masuk? Kas keluar. Tapi kita punya apa kalau beli peralatan? Punya peralatan. Berarti peralatan ini debit, kasnya di kredit. Benar salah? Benar. Terus tanggal 3. Silakan tanggal 3 baca lagi. Gantian loh bacanya.
Ya, gantian. Berubah 3 ya. Perusahaan membeli perlengkapan kantor sebesar 2.800.000 kredit. Membeli perlengkapan Kantor. kredit. Kita punya perlengkapan kantor, berarti perlengkapan kantornya milik kita ya. Berarti ditaruh di debit. Perlengkapan kantornya taruh di debit, bener nggak? Benar ya. Nah, udah dibayar belum? Belum, berarti punya utang. Utangnya di kredit. Oke, betul. Tanggal selanjutnya. Oh, itu kurang imbang itu. Kenapa itu? Oh, pas ngeditnya. Gimana itu? Itu kan beli peralatannya peralatan apa perlengkapan tuh? Peralatan bengkel 8 juta. Terus? Bayarnya 4 juta. Nah, di bawahnya Utang berarti di bawahnya utang. kepotong Oh, gitu ya. Kepotong ya. Berarti dibetulkan ya. Tapi teman-teman yang lain tahu salahnya ya. Oke. Jadi yang belum ditulis itu utang. Itu harus imbang tuh. Oke, makasih. Terus selanjutnya. Nomor 5, diterima uang dari Tohari hasil perbaikan status motor sebesar 3.200.000. Oke. Sisanya sebesar 450.000 akan dibayar 3 hari kemudian. Oke. Apa tadi? Tanggal 5? Diterima uang dari Tohari. Diterima uang dari Tohari. Berapa tuh? 3.200.000. Berarti kita punya diterima uang dari Tohari berapa? 3.200.000. Bener nggak? Soalnya soal. Coba jawab itu lagi. Bacain lagi. Diterima uang dari Tohari hasil perbaikan status motor sebesar 3.200.000. Terus ada lagi kan soalnya? Dan sisanya sebesar 450.000 dibayar 3 hari kemudian. Berarti kita telah mengerjakan ini ya, mengerjakan punyanya Tohari, gitu kan? Nah, semuanya pekerjaan kita itu semuanya berapa? Yang dikasih uang 2.750.000, lalu sisanya itu kan dibayarnya nanti ya. Berarti kalau dibayar nanti itu namanya bagi kita apa namanya? Piutang, tagihan kita ya. Nah, dari pendapatan semuanya 3.200.000. pas nggak itu 3.200.000? Debit dan kredit imbang? Oke, pinter sekali kalian. Oke, terus. Oke. Dibayar utang kepada Riki Murad tanggal 4 Desember. Bayar utang? Nah, kalau bayar utang itu uangnya bertambah atau berkurang? Kalau bayar utang berkurang. Hebat temen, bayar utang uangnya bertambah. Berarti berkurang ya uangnya, tapi utang kita berkurang. Betul ya, ada debit dan kredit imbang. Terus lanjut, hal 6 yang kedua. Menerima pembayaran servis yang telah dikerjakan 1.500.000. Apa tadi? Menerima pembayaran. Menerima pembayaran berarti kita nyervis. Ya, dapat uang. Berapa dapat uangnya? 1.500.000. Berarti kita punya uang 1.500.000. Uang yang kita terima dari hasil apa? Dari hasil nyervis, berarti pendapatan jasa servis di situnya tuh. Ya, ditambahi keterangannya pendapatan jasa servis. Oke, terus lanjut. Tanggal 8, menerima pembayaran dari debitur Tohari atas tagihan tanggal 5 Desember. Terus menerima pembayaran dari debitur Tohari atas tagihan tanggal 5 Desember. berarti nerima tagihan, berarti betul. Kalau nerima uang dari hasil tagihan dari Tohari tanggal berapa itu? Kemarin ya, yang itu tuh dapat dari Tohari. Berarti kita dapat masukkan uang 450 kas ya, milik kita. Dan tagihan kita karena dibayar berkurang atau lunas ya. Kita nggak udah punya tagihan lagi, jangan ditagih lagi Toharinya. Nanti bawa golok dia. Ya kan? Yang udah dibayar aja, masih ditagih. Terus
Lanjut. Perusahaan membayar biaya sewa tempat toko bulan Desember sebesar 400.000. Saatnya jam ketiga dimulai. Ya. Jangan sebentar lagi dulu belum selesai. Ya, terus tanggal 14. Akmal menerima hasil pembayaran servis motor sebesar 1.200.000. Menerima pembayaran. Ya, betul. Berarti kas menerima pembayaran. Berapa menerima pembayarannya? 1.200.000. Oke, itu udah betul. Terus lanjutnya? Dibeli perlengkapan sebesar 500 kredit. Dibeli perlengkapan, kita punya perlengkapan, perlengkapannya di debit. Ya, kredit berarti masih punya utang. Betul. Lanjut. Membayar tunggakan listrik sebesar 526.000, biaya iklan 150.000 dan tagihan telepon 1.406.000. Nah, itu yang nomor 20, perhatikan tanggal 20 itu diurai. Beban listrik berapa, iklan berapa, telepon berapa, gitu ya. Jangan disatukan. Ya, diurai ya. Nah, baru kasnya yang digabung, ditambah-tambah. Paham nggak? Paham ya? Pinter-pinter ya. Terus, lanjut. Telah diselesaikan servis motor sebesar 1.800.000 tetapi belum diterima pembayaran dan faktur telah dikirim kepada toko sebelumnya. Oh, belum dibayar itu ya. Berarti kita punya tagihan itu kok nggak imbang? Ah, kenapa itu? Angkanya juga belum. Ya, diperbaiki nanti ya. Terus tanggal 25, udah Bapak paham? Tanggal 25. Akmal membeli peralatan bengkel sebesar 6 juta dari toko Nikimura dan baru dibayar sebesar 1.500.000. Oh, beli peralatan bengkel, kita punya peralatan sebesar berapa? 6 juta. Ya, mengeluarkan uang berapa? Nah, kita mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang 1.500.000, sisanya kita dapat utang. Dapat kredit imbang? Imbang. Oke, betul. Akmal membayar gaji pegawai 2.500.000. Gaji pegawai itu beban ya. Nah, oke, betul. Lanjut. Akmal mengambil uang di perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 700.000. Nah, untuk keperluan pribadi itu namanya pripe. Berarti ya, pripenya di debit, kasnya di kredit. Itu nomor rekeningnya yang harus dibetulkan atau akunnya, nama akunnya ya. Bukan modal tapi prive ya. Prive ya, pripe. Terus koreksi dari Bapak kembali ke yang pertama, tanggal pertama, kembali ke tanggal pertama, operator, kembali ke tanggal. Ya, tanggal pertama yang tadi, bukan itu, tanggal soal. Jawaban. Jawaban. Nah, koreksi dari Bapak untuk yang debit, ya, nama akunnya itu harus dekat dengan garis, ya, dengan garis, paham nggak? Itu, paham nggak? Kasnya agak ke garis gitu. Cuman kalau untuk di kredit, modal awalnya agak ke dalam penulisannya. Paham nggak? Paham nggak? Ya, di jarak. Ya. Nah, gitu ya. Nanti diperbaiki ya. Paham nggak? Nah, sama itu tanggal 2 juga peralatannya dekat ke garis, peralatan bengkelnya, lalu kasnya agak ke dalam. Nah, ya, kalau kreditnya agak ke dalam, kalau debitnya agak ke pinggir garis. Paham nggak kira-kira? Mantep nih. Ya gitulah. Nanti jadi ahli-ahli akuntan ya. Kalau ahli akuntan kamu miliaran dibayarnya. Ya, menggiurkan. Ya. Oke, silakan ditutup, itu aja koreksi dari Bapak. Untuk berikutnya lebih baik lagi ya. Silakan. Baik, sekian dari Bapak kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan.
Ini perhatikan untuk perbaikan berikutnya. Jadi bapak pengennya begini. Misalnya ini ya, bapak pengennya, misalnya ini soalnya dibaca dulu. Soalnya cukup dibaca pakai buku juga. Untuk menerangkan ini, ya. Misalnya tanggal 1 diterima uang dari Amara sebesar berapa tuh? 150 juta, ya, untuk modal. Nah, baru diterangkan kas debit, ya, modal Amara atau modal awal di kredit. Lalu berikutnya juga seperti itu, ya, paham ya? Oke. Salam mental akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Itu harus diingat. Imbang. Pokoknya kalau bikin gini kan, imbang nggak? Kalau nggak imbang, berarti ada yang salah. Oke kan? Nah, gitu. Oke, harus imbang. Oke, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.